Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Allah limpahkan rizki, dan Allah selesaikan segala permasalahan serta urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pernahkah Anda mendengar kisah seseorang yang terlilit utang hingga miliaran rupiah, namun kemudian Allah membukakan jalan hingga semua utangnya lunas tanpa tersisa? Bukan karena memenangkan undian, bukan karena mendapatkan warisan mendadak, melainkan karena ia mengamalkan satu zikir sederhana yang hanya memerlukan waktu 1 menit setelah sholat asar. Masya Allah, inilah amalan yang sering kita abaikan, padahal bisa menjadi kunci terbukanya pintu rezeki, ketenangan hati, bahkan solusi dari berbagai masalah hidup. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Mari kita ucapkan bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat ini kita diakui sebagai umat beliau, mendapatkan syafaatnya, dan dikumpulkan bersama beliau kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Pernahkah Anda berada dalam kondisi hidup terasa sempit, utang menumpuk, usaha tidak berkembang, dan doa-doa yang dipanjatkan setiap malam terasa belum menemukan jawaban? Kita sudah berusaha sekuat tenaga. Kita bekerja keras. Kita mencari jalan ke sana kemari. Namun, hasilnya seolah tidak berubah. Bahkan terkadang hidup terasa menekan. Seakan dunia tidak memberi ruang untuk bernapas. Ada sebuah kisah nyata. Seorang pengusaha mengalami keterpurukan hebat. Ia terlilit utang hingga 7 miliar rupiah. Setiap hari, pikirannya dipenuhi kecemasan. Telepon dari penagih datang tanpa henti. Keluarganya ikut merasakan tekanan. Tidurnya tidak nyenyak, makannya tidak enak, hidupnya penuh kegelisahan. Namun justru dalam kondisi terendah itu, Allah membimbingnya kepada sebuah amalan sederhana. 1 zikir pendek, yang dibaca hanya 1 menit setelah sholat asar. Awalnya ia ragu. Bagaimana mungkin zikir sederhana bisa menyelesaikan utang sebesar itu? Namun karena tidak ada lagi yang bisa diandalkan, ia mencoba. Setiap hari, setelah sholat subuh dan asar, ia duduk sejenak dan membaca zikir tersebut sebanyak 7 kali dengan penuh keyakinan. Ia tidak hanya mengucapkannya dengan lisan, tetapi benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Dan perlahan, perubahan mulai terjadi. Piutang lama yang sempat macet, tiba-tiba dibayar. Usaha yang sempat berhenti, kembali berjalan. Bantuan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Hingga akhirnya, utang miliaran itu lunas, satu persatu. Ia berkata, "Bukan zikir ini yang membuat saya kaya, tetapi melalui zikir ini, Allah mengajarkan saya untuk benar-benar berserah diri. Dan dari situlah pertolongan datang." Seringkali kita terlalu fokus mencari solusi di luar diri. Kita berpikir bahwa jawabannya adalah kerja lebih keras, menambah jam kerja, atau mencari jalan pintas. Padahal, yang sering kita lupakan adalah hubungan kita dengan Allah. Seberapa dalam kita bertawakal, seberapa kuat keyakinan kita bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong. Ada satu momen emas yang sering kita lewatkan, yaitu setelah sholat asar. Di saat itu, rahmat Allah turun, pintu langit terbuka, dan doa lebih mudah dikabulkan. Namun sayangnya, kita sering langsung beranjak, kembali sibuk dengan urusan dunia. Padahal, mungkin hanya 1 menit itulah yang menjadi kunci jawaban dari doa-doa kita selama ini. Zikir yang dimaksud adalah Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Artinya,
Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Kepadanya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Zikir ini dibaca sebanyak 7 kali setiap pagi dan sore. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 129. Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca zikir ini 7 kali pada pagi dan sore hari, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Zikir ini mengandung 3 makna besar. Pertama, tauhid yang kuat. Kita menyadari bahwa hanya Allah tempat bergantung. Kedua, tawakal total. Kita menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha. Ketiga, keyakinan terhadap kekuasaan Allah, bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar baginya. Cara mengamalkannya sangat sederhana. Pertama, waktu pelaksanaan. Dibaca setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Kedua, jumlah bacaan. Sebanyak 7 kali. Ketiga, tata cara. Duduk dengan tenang. Baca perlahan. Hayati setiap maknanya. Rasakan bahwa Anda benar-benar menyerahkan semua urusan kepada Allah. Keempat, istiqomah. Lakukan setiap hari. Jangan hanya ketika susah. Dari semua ini, kita belajar satu hal penting. Bahwa solusi dari setiap masalah bukan hanya pada usaha dunia, tetapi pada kedekatan kita kepada Allah. Zikir ini bukan sekedar ucapan, tetapi pernyataan iman bahwa Allah cukup bagi kita. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, Engkaulah yang maha cukup bagi kami. Engkaulah tempat kami bergantung. Cukupkanlah rizki kami dengan yang halal. Lapangkan hati kami. Lunaskan utang-utang kami. Sembuhkan yang sakit di antara kami. Jadikan keluarga kami penuh keberkahan. Dan jadikan kami hamba-hamba yang selalu mengingat-Mu. Amin ya Robbal Alamin. Demikian. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bahas strategi keuangan, kekayaan dan keberlimpahan, serta kebahagiaan. Tetap semangat dan salam sukses.